Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi Ukhti Nancy beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hatinya, dimuliakan hidup dunia akhiratnya. Segenap panitia, Ibu DKM, Ibu Lila, dan juga semua yang telah mensupport acara ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat ridhonya pada mereka semuanya insyaallah. Juga semua jamaah yang hadir, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dibahagiakan hatinya, dirahmati Tuhannya, disyafaati nabinya, diberkahi hidup dunia akhiratnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, pagi hari ini kita membahas dalam rangka Isra Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai bahagia dalam dekap rahmatnya Allah. Bu, Nabi Muhammad itu terutus kepada kita sekalian li sa'adatid darain, untuk kebahagiaan hidup kita dunia akhirat. Jadi kalau kamu merasa kok hidup saya nggak bahagia ya, berarti apa yang dituju oleh Nabi Muhammad kepadamu belum terlaksana. Visi misi Nabi berarti belum terlaksana dalam dirimu. Kenapa belum terlaksana? Ya karena kamu belum dekat sama baginda Nabi besar Muhammad. Dan Nabi itu tujuannya diutus li sa'adatid darain, untuk kebahagiaanmu. Dan kamu hidupnya bahagia. Enggak hanya di akhirat, tapi juga dimulai dari setelahkah kamu tahu bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad enggak ada yang matinya bunuh diri. Sahabat Nabi itu enggak ada, Bu, yang matinya bunuh diri. Enggak ada. Sahabat Nabi Muhammad itu enggak ada yang kena penyakit-penyakit mental seperti yang orang-orang sekarang gembar-gemborkan. Enggak ada. Enggak ada. Apa tuh namanya? Anxiety. Apalagi skizofrenia, bipolar, apa? Ya, apa tuh? Patah hati. Tuh teman-teman saya sekalian, ya depresi, enggak ada. Tidak ada Nabi Muhammad yang depresi, nggak ada. Saudara sekalian yang saya muliakan,
Termasuk juga para ulama, Bu, dari Muhammad sampai ke para ulama, orang-orang saleh, para wali-walinya Allah. Nggak ada, ibu-ibu sekalian. Di zaman dulu, zaman sahabat, sekarang nih nggak ada satupun. Di antara para sahabat, di antara para ulama, di antara para wali, yang kena penyakit-penyakit mental seperti yang orang-orang sekarang rasakan. Dari depresi, anxiety, apalagi itu. Sampai apalagi mati, bunuh diri gitu. Nggak ada. Kenapa gitu? Karena mereka merengkuh apa yang dibawa sama Nabi Muhammad. Mereka ambil apa yang dibawa sama Nabi Muhammad untuk menjadikan mereka hidup dalam keadaan bahagia di dunia dan kelak bahagia di akhirat nanti. Jadi siapapun di antaramu yang ingin hidup bahagia, Allah udah kasih jalannya. Ikut di belakang Nabi besar Muhammad. Maka sebagai muslimah, berbahagialah. Sebagai umat Nabi Muhammad, berbahagialah. Sebagai umat Nabi Muhammad, jangan sedih. Sebagai hamba Allah, jangan sedih. Sebab itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia sebelum kita dibangkitkan di akhirat nanti untuk membahagiakan kita. Sehingga sekalian, gimana ya Ustazah, kan hati ini emang sedih gitu. Emang depresi, Ustazah nggak ngalamin sih. Nggak ngerasain nih Ustazah nih. Makanya ngomong mah enak, Ustazah ngomong mah enak. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, yuk kita lihat yuk. Bagaimana cara Nabi mengajari kita hidup bahagia. Kalau yang kamu maksudkan misalnya, ya saya gimana nggak depresi, saya nggak punya duit, saya miskin. Teman-teman sekalian, yuk kita lihat Nabi tuh ngajarin kita hidup bahagia dengan apa sih gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang pertama, Nabi ngajarin kita hidup bahagia dengan iman. Teman-teman, Nabi tuh ngajarin kita hidup bahagia seperti yang tadi saya ulang-ulang. Itu dengan beberapa hal, gitu ya. Yang pertama nih adalah dengan iman. Saudara sekalian yang saya muliakan, orang beriman nggak akan depresi. Nggak akan depresi. Ustazah banyak kok orang beriman depresi. Ya itu. Berarti ada masalah sama imannya. Iman itu meyakini bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Iman itu meyakini bahwasanya pengendali segala urusan adalah Allah. Iman itu meyakini bahwa pemberi rezeki hanya satu, namanya iman itu meyakini bahwa di saat kamu duduk di tempat ini,
Di saat kamu mendengarkan kajian saya ini, tidak ada penentunya kecuali Allah. Kamu bukan hadir, kamu dihadirkan. Kamu bukan mendengar, tapi diperdengarkan. Itu iman. Pengendali segalanya hanyalah Allah. Ada berapa banyak orang yang berniat hadir pada hari ini, akan tetapi tangan takdir tidak menentukan hal itu, sehingga ia tidak hadir pagi hari ini. Ada juga orang-orang yang niatnya nggak hadir tadi malam, apalagi pas lihat hujan, nggak datang dah gua. Kemarin udah hadir di majelisnya ustazah, cuman sampai jalan doang. Kebasahan. Naik motor kehujanan, ya ampun. Besok nggak ada, makasih. Tapi subhanallah, pagi hari ini faktanya, takdirnya, dia datang di sini. Dia ada di sini. Dia mendengarkan ucapan saya pagi hari ini. Karena memang teman-teman, pengendali segalanya hanyalah Allah. Yang menentukanmu tadi pagi bangun jam berapa? Kamu sholat subuh atau tidak? Kesingangan apa enggak? Habis sholat subuh baca zikir atau tidak? Semuanya penentunya hanyalah satu, namanya ini iman, teman-teman sekalian. Termasuk iman adalah buat adik-adik nih. Kamu nikah apa enggak, nikahnya sama siapa, tanggal berapa, di mana. Semuanya udah ada catatannya, Dek. Semuanya sudah ada catatannya. Maka galau gelisahmu tuh untuk apa? Saudara sekalian yang saya muliakan, ini sebabnya yang saya bilang, orang beriman gak akan depresi. Orang beriman gak akan sedih hati berlarut-larut. Orang beriman tahu bahwa apapun yang ditetapkan Allah SWT adalah yang terbaik. Orang beriman ditinggalin siapapun, hatinya akan tetap kuat. Hatinya akan tetap berada dalam keimanan. Umi saya meninggal dunia 3 bulan lalu. Saya kehilangan umi saya. Tapi saya tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Saya sedih. Tapi saya tidak berlarut dalam kesedihan. Saya sedih sekaligus berbahagia. Kenapa? Karena saya selalu berkata dalam hati saya sayang umi saya, tapi Allah lebih sayang lagi padanya. Orang beriman, teman-teman sekalian, iman kita akan selalu menjadi senjata mengalahkan berbagai macam ujian di atas muka bumi ini. Maka bukan dikecilin masalahnya, tapi digedein imannya. Bukan dikecilin masalahnya, tapi digedein imannya. Libatkan Allah dalam semua permasalahanmu. Sebab bersama dengan Allah, masalah yang besar jadi kecil. Bersama Allah,
Masalah yang rumit jadi sederhana. Akan tetapi saat kamu tidak melibatkan Allah dalam masalahmu, mengandalkan dirimu terhadap masalah-masalahmu, masalah kecil jadi besar, masalah sederhana jadi rumit, bahkan nggak ada masalah jadi ada masalah. Karena kamu lupa kepada Allah. Karena kamu tidak melibatkan Allah. Yuk belajar. Belajar punya iman yang besar. Insya. Iman membuatmu ingat bahwasanya pengendali sejati cuma Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, iman membuatmu ingat bahwasanya pemberi rizki cuma satu. Ada seorang istri punya anak banyak, suaminya ninggalin dia haji tanpa meninggalkan bekal buat keluarga. Ini ada duitnya. Pulang nih dibawa semua hartanya buat pergi haji. Pamit sama istrinya. Istrinya bilang, Bismillah. Dia sebenarnya nggak mampu haji, tapi ada yang bayarin gitu kan ya. Berangkat pergi haji. Terus dia berangkat pergi haji nih. Ini kan berarti nih rumah nih nggak ada yang nafkahin nih. Keluarga nih istri sama anak-anak. Istrinya nggak kerja. Duit buat makan besok hari tuh nggak ada. Ibu-ibu bayangin. Kalau kamu yang dalam posisi itu. Saya nggak tahu. Itu yang berbicara iman. Teman-teman saya sekalian, yang berbicara iman. Istrinya kemudian didatengin tetangga-tetangganya. Mereka bilang, ya ampun malang bener nasib kamu. Suami udah cuman bisanya kerja segitu-gitunya. Kerja hari ini buat ngasih makan hari ini. Malah pergi pula dia pergi haji. Kamu ditinggalin gak pakai nafkah. Mau ditinggalin gak punya apa-apa. Gimana tuh nasib kamu? Dan nasib anak-anak kamu ke depannya. Ini memang selalu ada nih. Tetangga-tetangga yang jadi semacam agensinya setan. Perwakilan-perwakilan setan di atas muka bumi. Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Ya, kamu jangan jadi kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, nengokin orang lahirin, terus bilang, kamu kan udah lama ya gak punya anak. Pas kamu punya anak ini suami kamu ngasih hadiah apaan? Bu, kamu pulang suami istri berantem? Apalagi pakai omongan. Saya tuh biar kata anak banyak. Tiap kali habis ngelahirin. Yang tahun pertama saya dikasih mobil. Asli tuh. Kamu pulang suami istri berantem. Kenapa gitu? Ya kamu jadi agennya setan. Kamu jadi perwakilannya setan di atas muka bumi ini. Jangan begitu, Bu. Bu. Bikin setan tuh kesulitan bekerja karena kamu. Bukan malah kamu jadi memudahkan pekerjaan setan. Pas kamu keluar dari rumah itu tuh, setan tos tuh sama kamu. Thank you, bro. Makasih, Jeng. Masya Allah, Masya Allah. Allah tuh kasih pesan watawasau bil haq. Watawasau. Salinglah nyabar-nyabarin orang. Salinglah menebarkan kebaikan. Gitu. Bukannya malah saling bikin orang beranteman. Teman-teman sih sekalian, akhirnya nih tetangga itu ngomong kayak begitu, yang diomongin orang beriman. Jadi suami kamu pergi haji gak ninggalin apa-apa nih sama kamu nih. Iya, kata si istri nih.
tapi beriman. Waduh, gimana dong nasib kamu? Nggak masalah. Kok bisa nggak masalah? Nah kan yang pergi tukang makan rejeki. Yang ngasih rejeki makan nggak pernah pergi. Lupa kamu mau pelajaran Ustazah Halimah kemarin? Nikmatnya dir majelis kan begitu. Makanya banyak tuh ibu-ibu ustazah kalau habis ngaji aja. Bener saya ustazah. Tapi ada waktunya ustazah, kayak 2-3 hari aja gitu. Maka itu sebabnya ustazah kalau pergi dari Jakarta jangan kelamaan dah. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dia bilang, "Dhahaba akilur rizq wa baqir razzaq." Bukankah yang pergi cuma tukang makan rejeki? Bukankah sang pemberi rejekinya tidak akan pernah pergi? Untuk apa saya bersedih hati? Cakep. Mudah-mudahan nih, semua yang hadir di tempat ini jadi perempuan-perempuan seperti itu. Kuat hati dengan keimanan. Teman-teman, saya kasih tahu. Kekuatanmu tuh, letak bahagiamu tuh, bukan ada pada uang. Ada berapa banyak orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Duitnya banyak, tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak saya ketemu. Banyak. Yang harga tasnya 250 juta, tapi jadi penipu. Netizen julid bawaan begitu tuh. Ngelihat orang kaya, mikirnya udah penipu pasti. Masya Allah, enggak semuanya begitu, Bu. Maksud saya itu, orang-orang yang duitnya banyak, tapi hatinya enggak bahagia. Ada banyak orang-orang yang uangnya itu nominalnya nolnya banyak banget dah. Akan tetapi pelanggan rumah sakit jiwa banyak, teman-teman, banyak. Hatinya nggak bahagia. Karena memang letak bahagia nggak di situ. Meskipun, maaf ya, orang kaya yang bahagia juga banyak. Jangan kamu pikir kalau mau bahagia, nggak apa-apa kita hidup miskin. Nggak gitu juga. Saya lagi mau menekankan bahwa harta bukanlah penyebab bahagia. Enggak. Banyak duit tuh bukan penyebab bahagia, teman-teman. Bukan itu. Makanya ada banyak orang kaya nggak bahagia. Ada banyak juga orang kaya bahagia. Ada banyak orang miskin nggak bahagia. Ada banyak orang miskin bahagia. Karena letak bahagia bukan di sana. Letak bahagia juga bukan pada kecantikan, teman-teman sekalian. Meskipun itu yang kayaknya pengen dijadikan sebagai tagline buat iklan-iklan skincare. Betul nggak? Saya tuh kok liatin TV, jarang-jarang saya nonton TV. Saya kalau lagi ngeliatin iklan tuh, saya suka ngeliatin mau di TV, mau di majalah, mau di platform manapun. Itu kalau yang namanya iklan skincare tuh, pasti aja tuh, dari yang asalnya murung mukanya, ketika masih entah jerawatan, entah kusam, entah apa tuh selalu aja gambarnya tuh murung. Sampai kemudian, betul apa enggak? Kayak sedih, kayak cemberut gitu, kayak pokoknya depresi, penuh permasalahan, galau gitu. Kayaknya tuh yang kayak orang jelek nggak pantas bahagia gitu. Sampai tuh ntar bergerak sampai akhirnya mukanya tuh jadi mulus, jadi cantik dan jadi senyum. Padahal selama ini yang saya lihat, terutama di majelis-majelis ilmu, senyum tidak terkait dengan seperti apa wajahmu. Betul nggak? Nih yang di depan saya pada senyum nih. Ibu ya, kita lupa muka kita kayak gimana.
Mau ada jerawat kek, mau lagi kusam kek, mau lagi ada apaan kek di muka. Kan begitu ya? Kita nggak peduli, ibu saudara sekalian. Kita bahagia bukan dengan kecantikan. Sebab bukan di sana letak bahagia. Enggak. Letak bahagia bukan pada kecantikan, teman-teman. Ada berapa banyak perempuan-perempuan cantik tapi tidak bahagia. Banyak. Semoga kamu tidak termasuk di antaranya. Kok amin ngerasa cantik ya? Iya betul, kita semua cantik ya Bu ya. Seenggaknya buat anak-anak kita kan. So ikut sekalian yang saya muliakan, Ustazah kok nggak bilang seenggaknya buat suami kita? Belum tentu. Tapi kalau buat anak tuh ngelihat ibu selalu cantik. Kalau anaknya cinta sama ibunya. Itu yang saya harapkan. Semoga semuanya jadi perempuan-perempuan cantik sekurangnya buat anaknya. Teman-teman sekalian, jadi letak bahagia nggak di situ gitu. Nggak pada uang, nggak pada kecantikan, apalagi kepada jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Nggak di sana. Nggak di sana. Nggak di sana. Bahkan tidak pada sehat, teman-teman. Nggak pada sehat. Ada berapa banyak orang sakit dan tetap berbahagia? Ada dulu sahabat Nabi namanya Husain bin Hadir. Ya. Ada sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman saya sekalian, beliau itu sakit lama, nggak bisa ngapa-ngapain. Satu hari datengin sama Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad bilang gini, maukah kamu aku doakan agar kamu diberi kesembuhan, tapi kamu kehilangan kemuliaan, kehilangan karomah yang telah Allah berikan selama ini. Dia bilang, gak usah wahai Rasulullah. Gak usah saya didoain biar sembuh. Biarkan saja saya mendapatkan kemuliaan seperti yang sekarang ini. Ternyata kemuliaannya adalah setiap datang waktu sholat, malaikat Jibril mengimaminya. Gimana itu? Insya Allah. Jadi yang namanya kebahagiaan, teman-teman saya sekalian, bukan juga pada kesehatan badan. Ada berapa banyak orang sehat nggak bahagia? Ada berapa banyak juga orang sakit hatinya tetap bahagia. Masalahnya bukan sama itu kok. Bukan sama itu. Bukan sama harta, bukan sama rupa, bukan sama tahta, bukan sama. Atau misalnya gitu, teman-teman sekalian, ada orang yang menyangka bahwa kalau saya nikah, suami saya cinta, saya akan bahagia. Begitu kan? Dia kirain kebahagiaan itu ada pada dicintai oleh suami. Nggak gitu kok teman-teman, nggak gitu. Nggak gitu. Bukan itu letak bahagia. Enggak, saudariku sekalian, enggak. Tenang aja. Kamu kalau berpikir bahwa selagi suami saya cinta pada saya akan bahagia. Kamu tersiksa pada saat seperti itu. Sebab kamu akan jadi orang yang curiga aja. Nih HP suami saya isinya apa nih? Jangan-jangan kalau suami saya lagi keluar rumah, dia ngapa-ngapain nih sama perempuan. Dalam keadaan seperti itu, apakah kamu bahagia? Enggak bahagia, teman-teman, enggak bahagia. Di saat suami lagi ngangkat telepon terus jauhin kamu, kamu langsung. Bahagia di mananya kayak begitu? Enggak ada bahagia-bahagianya. Bahagia letaknya bukan pada itu semua. Bukan pada itu semua. Bahagia itu nomor satu letaknya ada pada iman. Selagi kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu mengingat Allah dalam segala keadaan,
Selagi kamu adalah seseorang yang hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatimu akan bahagia dalam segala keadaan. Bu, saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan saya menjumpai orang-orang yang hidupnya bahagia. Ternyata bukan nama kamu aja, Nen. Mic-nya. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekalian, kita akan selalu berbahagia dengan mic seperti apapun suaranya. Sebab pengendali mikrofon sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panitia nggak usah segitu merasa bersalahnya ya. Tenang. Tenang. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Nih. Allah. Sayyidah Robial Adawiyah. Oh enggak, saya mau cerita di Tarim tadi ya. Jadi sekalian, saya tinggal 4,5 tahun di kota Tarim. Saya banyak menjumpai orang-orang miskin. Karena memang malah mayoritas saya rasa orang di kota Tarim itu miskin. Saya banyak menjumpai orang-orang yang nggak cantik di kota Tarim. Jadi sekalian yang saya muliakan, akan tetapi secara mayoritas saya mendapati mereka adalah orang-orang yang hidupnya bahagia. Bahagia hidupnya. Masya Allah. Saya hampir selalu saja mendapati perempuan-perempuan tersenyum lebar di sana. Dengan atau tanpa kemewahan yang bersama dengan mereka. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, di antaranya ada tuh yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubabah Zahra, ibunda dari guru kami, Habib Umar bin Hafid, Hubabah Zahra Al-Haddar. Itu teman-teman saya sekalian, selalu saja saya dapati wajahnya tersenyum. Wah, mungkin hidupnya senang terus ya. Siapa bilang? Suaminya diculik di saat guru kami Habib Umar bin Hafid berusia 10 tahun. Suaminya diculik. Sampai sekarang nih teman-teman, suaminya makomnya nggak pernah diketahui. Kuburnya di mana nggak pernah tahu. Diculik di zaman Suyu'i. Zaman kalau kita PKI ya. Jadi ada PKI nyerang Suyu'i di sana. Menyerang Yaman, membunuh-bunuhi para ulama-ulama, diantaranya adalah ayahanda guru kami, Sayyidina Habib Umar bin Hafid, ayahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, diculik-culik. Itu istrinya, teman-teman saya sekalian, istrinya, yang menghadapi masa berat seperti itu. Kalau kamu berjumpa dengannya, kamu gak akan mendapati wajah sedihnya. Selalu aja tersenyum dengan lebar. Saya tuh sampai setiap kali ketemu sama beliau merasa bahwa dunia ini sedang baik-baik saja. Ada orang-orang yang kebahagiaan hatinya itu nular kepada semua yang memandang wajahnya, ngerasa bahwa dunia semua sedang baik-baik saja. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Baba Zahra tuh kayak gitu. Bu, jangan sampai kamu jadi orang kebalikannya. Orang lagi baik-baik aja, ngelihat muka kamu jadi sumpek. Orang lagi seneng-seneng ngeliatin muka kamu tuh jadi empet gitu kan. Lah yang setiap ketemu minta utangan. Gue lagi susah nih. Lo ada gak?
2 juta deh, 2 juta. Lah ya kan orang lagi hatinya seneng juga jadi gak seneng ya. Masya Allah. Teman-teman sikut sekalian yang saya muliakan, ini Bapak Zahra gitu. Tiap ngelihat beliau, Masya Allah, senyum lebar banget senyumnya. Kayak yang, kayak halik, alhamdulillah bkhair, alhamdulillah bkhair. Kayak halik Halimah bkhair. Masya Allah. Bkhair Baba, alhamdulillah. Id'ili Rabbuna karim, Rabbuna karim. Gitu. Tuhan kita kan maha baik ya nak, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu andai saya nggak tahu sejarah hidupnya, saya akan menganggap bahwa orang ini adalah orang yang hidupnya selalu berisi kemudahan, hidupnya selalu berisi dengan dimanjakan sama Allah, kemewahan, keindahan gitu. Padahal hidupnya berisi dengan musibah-musibah yang berat-berat, teman-teman sekalian. Hamba Allah, iman membuat mereka mampu mengalahkan berbagai macam kesulitan yang datang dalam kehidupan. Baba Zahra. Saya ada cerita juga tuh. Sebagian saya tuliskan, ada beberapa banyak di antaranya yang enggak saya tuliskan. Jadi sekalian saya muliakan, ada Hubabah Nur binti Alwi. Itu sampai dengan beliau wafat ya, saya nggak pernah tahu raut mukanya kalau nggak senyum. Saya nggak tahu gitu, dia tuh mukanya kalau lagi nggak senyum tuh kayak gimana gitu. Karena ya Allah senyum lebar banget gitu. Di majelis di mana senyum aja gitu. Sholat senyum, Masya Allah, Masya Allah. Bukan karena nggak ngerti, justru karena ngerti. Justru karena faham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tahukah kamu bahwa manusia paling banyak senyumnya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad? Karena memang orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang paling tinggi keimanannya kepada Allah. Mereka bahagia dengan keimanan mereka. Mereka bahagia dengan hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar teman-teman, Hubabah Nur binti Alwi ini, kalau teman-teman lihat ya, itu beliau badannya tuh bungkuk. Beliau hidup seorang diri sebatang kara. Beliau badannya bungkuk dan beliau itu kemana-mana sendirian. Itu beliau itu ngurusin rumahnya sendiri gitu, dan rumahnya itu di atas. Jadi beliau tuh kalau naik itu beliau naik ke atas tangga gitu tuh, kabarnya itu dengan merangkak gitu. Dan itu subhanallah, senyuman tak pernah hilang dari wajah beliau. Bahkan kalau yang pernah baca buku Bidadari Bumi, perempuan tua pertama, ya maksudnya salah satu dari perempuan-perempuan tua pertama yang saya temui di kota Tarim, Hadramaut, namanya Hubabah Tiflah. Itu teman-teman sekalian, beliau waktu saya temui usianya di atas 70-an tahun, tapi namanya Tiflah. Tiflah artinya bayi. Waktu saya tanya kepada yang nganterin saya ketemu sama beliau, Ustazah Zainab, gitu ya, waktu saya tanya, kenapa kok namanya Tiflah? Katanya Ustazah Zainab, bilang, li'annaha katiflah ya Halimah. Karena beliau itu orang tua tapi kayak bayi Halimah. Kayak gimana kayak bayi? Nggak pernah tahu menyakiti siapapun. Hati yang bahagia hanya akan selalu menebar kebahagiaan. Dan tidak pernah tahu caranya menyakiti siapapun. Kayak bayi, ada nggak yang tersinggung sama bayi? Gue gak demen nih sama bayi nih. Kenapa emang? Ngeliat gue gak senyum gitu, astagfirullah. Gak ada. Orang tuh kalau sama bayi semuanya seneng. Orang tuh yang asalnya gak senyum aja ngeliat bayi senyum. Betul apa gak? Itu teman-teman Hubabah Tiflah. Saya tuh udah waktu awal kali dibilangin dia adalah seorang perempuan tidak pernah menyakiti siapapun. Saya bayangin beliau tuh hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam keadaan yang menyenangkan, sampai saya masuk ke dalam rumahnya. Itu Bidadari Bumi nomor 1 tuh.
Bidadari bumi pertama saya dan nomor 1 saya tulisin itu. Karena memang itu yang pertama kali saya dapatin, teman-teman. Saya datang dari Indonesia bulan Sya'ban, itu adalah lebaran pertama saya. Saya dibawa ketemu Baba Tiflah. Sama Ustaz Zainab tuh teman saya, dia bilang, "Ta'al, benazurah Baba Tiflah." Gitu. Saya nyampe ke rumahnya teman-teman saya sekalian, itu rumahnya miskin papa. Miskin papa lagi. Kayaknya nih miskin papa mama juga. Dari miskinnya. Asli miskin banget teman-teman. Saya masuk dalam rumahnya, itu tuh temboknya aja nggak dilabur. Temboknya itu nggak dipakein, nggak di semen gitu. Dan di sana itu tembok itu teman-teman bikinnya dari tanah. Jadi kita tuh kalau masuk di rumahnya, jadi kayak ada di tengah kuburan gitu. Karena tanah semuanya nih. Lihat atas tanah, lihat bawah tanah, tanah gitu. Dan itu lantainya, itu cuman kayak ditaruhin ini yang ditaruhin kayak semen, lapisan semen sedikit gitu. Dan di ruangan situ tuh yang pastinya adalah ruang tamu. Saya rasa di situ juga mereka tidur, di situ juga mereka makan. Gitu kan ya? Karena ada bantal-bantal yang ditumpuk di sudut ruangan yang udah nggak jelas warnanya lagi. Dari kelamaan dipakai gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada karpet, nggak ada apa-apa. Cuma ada karpet tipis gitu yang udah sebagiannya tipis di tempat-tempat yang biasa mereka duduki gitu. Dan itu, saudara sekalian, begitu saya masuk dalam rumahnya bahkan dari luar tuh, semua yang ada di rumahnya tuh kayak yang ahlan wa sahlan marhaba. Dia kenal Musa Zainab kan, ya hayya Musa Zainab, ini siapa nih yang barengan Musa Zainab gitu kan. Bilang, oh ini Halimah dari Indonesia gitu kan. Oh Masya Allah, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah. Saya dipelukin satu-satu sama mereka teman-teman. Padahal saya bukan siapa-siapanya. Emang bahagia, masalahnya bukan harta, bukan rupa, bukan nama semua yang kamu kira sebagai sebab kebahagiaan. Bahagia letaknya di hati. Ia ada pada hati yang penuh dengan iman. Saya masuk dalam rumahnya, habis disambut seseneng itu sama mereka gitu. Habis saya masuk teman-teman saya sekalian, saya cari-cari aja mana dia nih Baba Tiflah gitu. Ternyata di sudut ruangan Ustaz Zainab bawa saya ke sana, perempuan tua dan buta. Tua dan buta. Kebayang gak sih? Segitunya bahagia. Sebahagia-bahagianya. Saya dibawa sama Ustaz Zainab tuh, ketemuin sama beliau itu, terus Ustaz Zainab salaman gitu kan, cium tangan, terus bilang, Zainab, Baba Zainab. Zainab Al-Khatib. Dia terus bilang, ya hayya bi Zainab, ya hayya bi Zainab, halik Zainab. Dengan senyum lebar, ya hayya bi Zainab, ahlan wa sahlan bi Zainab. Gitu. Habis itu Zainab ya, minta saya untuk mendekat ketika udah selesai salamannya. Terus beliau bilang gitu, Hubaba, Halimah nih, Halimah Al-Aidarus dari Indonesia. Dia datang ke sini buat belajar Hubaba, buat nuntut ilmu nih. Doain biar dapat ilmu manfaat, biar nanti bisa disebarkan lagi ke negerinya, doain Hubaba gitu. Zainab minta saya iniin Hubaba. Saya pun pegang tangannya Hubaba, yang kanan saya cium. Beliau kemudian tangan kanannya saya cium, tangan kirinya pegang-pegang muka saya. Kayak mau ngebayangin nih anak mukanya kayak gimana gitu kan. Habis itu diliatin. Saya waktu itu kurus ya. Sangat kurus ya. Teman-teman sih sekalian dia terus pegangin gitu. Kayaknya mulai kelihatan, oh ini pesek. Kayak udah bisa ngebayangin gitu. Oh, orang Arab kan hidungnya mancung-mancung. Udah tuh. Dia sambil bayang-bayangin gitu. Terus tangannya itu yang sebelah kiri itu turun. Turun gitu kan ke leher saya gitu. Terus abis itu beliau berhentikan di dada saya. Saat itulah beliau kemudian berdoa. Abisnya diginin, abisnya beliau bilang, ya hayya bi Halimah, ya hayya bi Halimah. Ya hayya bi Halimah, ahlan wa sahlan bi Halimah. Gitu.
Habis itu beliau taruhin tangannya tuh di dada saya, terus beliau mulai doa. Allah la yu'adzibik Halimah, Allah la yu'adzibik. Allah ma yu'adzibik Halimah. Allah ma yu'adzibik binti. Habis itu beliau doa, satu doa itu aja diulang-ulang. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu, nak. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakan. Semoga Allah tak akan pernah menyengsarakanmu, nak. Ya Allah, jangan pernah sengsarakan anak ini, ya Allah. Dunia akhiratnya, ya Allah, jangan pernah sengsarakan dia, ya Allah. Jangan pernah susahkan hidupnya, ya Allah. Jangan pernah sengsarakan hidupnya, ya Allah. Ya Allah, jangan pernah sengsarakan hidupnya. Dia doa, teman-teman, enggak berhenti satu doa itu aja. Di doa dari yang nadanya itu yang Allahumma ya'adib binti, semoga Allah tidak akan pernah menyusahkanmu, nak, enggak pernah menyusahkanmu. Sampai dia doanya tuh, ya Allah jangan pernah susahkan dia, ya Allah jangan pernah susahkan, ya Allah jangan pernah susahkan. Sampai dia nangis, teman-teman saya sekalian. Sampai dia nangis. Saya yang asalnya dengerin kayak yang amin, amin, amin. Lama-lama, amin. Lama-lama saya nangis di situ, teman-teman saya sekalian. Saya tuh yang saya pikirin, saya bahkan tidak pernah mendoakan untuk diri saya sendiri doa seperti itu dengan linangan air mata, dengan tangisan. Untuk kemudian ada seseorang yang saya nggak pernah kenal sebelumnya bisa mendoakan saya bahkan dengan air matanya, dengan tangisannya, teman-teman saudaraku sekalian, minta kepada Allah agar Allah tidak pernah menyengsarakan hidup saya. Saya nangis, gak tahu berapa lama nangis saya di situ. Terisak-isak, saya nangis di lantai rumah Hubabah Tifla. Saat itu saya tahu bahwasanya doa merupakan hadiah terindah yang bisa diberikan seseorang. Dan saya ngerasa waktu itu, padahal paginya tuh saya ngerasa itu adalah lebaran paling malang dalam kehidupan saya. Karena itu kali pertama saya lebaran jauh dari orang tua, jauh dari opor, nastar, ketupat, gitu ya. Akan tetapi ketika hari itu saya sudah mendapatkan doanya Hubabah, saya ngerasa bahwa itu adalah lebaran paling bahagia dalam kehidupan saya. Saudara sekalian, sekali lagi, bahagia tidak ada pada rupamu. Bahagia bukan terdapat pada hartamu. Bahagia tidak ada pada kesehatan ragamu. Bahagia bukan terdapat pada tahta, popularitas, bahkan bahagia tidak terdapat pada cinta manusia. Gak ada. Bahagia ada pada iman. Iman yang membuat hati manusia bahagia. Bahwasanya kita hidup bersama dengan Allah. Bahwasanya semua urusan ada pada kendali Allah. Bu, ingetin ucapan saya ini. Dengerin dengan baik. Ini saya temukan sesudah saya belajar panjang, teman-teman saya sekalian. Saya kalau lagi sedih, saya kalau lagi merasa susah hati, saya kalau lagi merasa galau, gelisah gitu, saya ingat-ingat. Ternyata saat itu saya sedang lagi mikirin diri saya. Ternyata yang saya pikirin adalah saya, nafsi, diri saya. Saya lagi takut, saya lagi apa tuh ketika saya mikirin diri saya. Dan saya akan bisa switch, jadiin bahagia perasaan hati saya ketika saya sudah mengingat Allah. Jadi kalau saya lagi susah-susah, saya balikin aja ke diri saya. Kamu lagi mulain egois nih. Mulain mikirin diri kamu sih, makanya kamu susah. Yuk kita mikirin Allah. Saya mulai ingat Allah. Saya mulai ingat nikmat yang telah Allah berikan pada saya. Saya mulai mengingat betapa sangat indahnya Allah mengatur hidup saya. Betapa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Betapa Allah telah begitu baik kepada saya. Betapa Allah.
untuk kemudian saya mulai merasakan betapa sangat beruntung saya. Allah telah menjadikan saya hamba yang beriman. Bu, Dek, Nak, kesedihanmu selalu adalah tentang dirimu. Dan bahagiamu selalu adalah tentang Allah. Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Selalulah berusaha mengingat Allah. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Insya. Coba liatin aja ntar. Kalau kamu udah mulai nangis, susah gitu. Kamu mikirin apa? Suami nih ustazah. Oh, kenapa suamimu? Dia kayaknya ada naksir perempuan lain dah ustazah. Wah, itu kan. Oh, coba. Kamu takut? Iyalah. Takut apa? Takut saya ditinggalin. Nah, itu kan. Saya. Takut kenapa? Takut saya nanti hidupnya miskin. Nah, kan? Saya. Takut dia nanti nggak transfer saya lagi. Takut dia nggak giniin saya lagi. Takut dia ninggalin keluarga. Takut dia baliknya ke kamu. Diri saya. Susah pasti kamu hidupnya. Kamu balikin. Wahai diri, tenang. Emang selama ini Allah pernah nyusahin kamu. Sampai kamu gak bisa makan. Sampai kamu merasa segitu susahnya. Gak pernah kan? Gak pernah teman-teman. Allah tidak pernah mengecewakanmu. Tapi saya sering kecewa ustazah. Kamu dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Kamu dikecewakan oleh angan-anganmu sendiri. Allah tidak pernah mengecewakanmu, teman-teman. Kamu dikecewakan oleh harapanmu sendiri. Karena kamu berharap, karena kamu berangan-angan, karenanya kamu kecewa. Andai kamu serahkan dan kamu tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Kamu gak akan pernah susah. Mari belajar beriman, teman-teman sekalian. Mari belajar beriman. Untuk melihat bahwasanya tidak ada orang lain, semua manusia adalah hamba-hamba Allah. Untuk melihat tidak ada tempat asing, semua tempat adalah milik Allah. Untuk melihat tidak ada kejadian-kejadian yang menakutkan, sebab semua kejadian ada dalam kendali Allah. Hidupmu akan bahagia. Teman-teman, hidupmu akan bahagia dalam dekap rahmat-Nya jika kamu selalu menghadirkan Allah dalam hatimu. Insya. Itu satu. Ya. Ada berapa ustazah? 3 aja dah. Teman-teman saya sekalian, yang kedua. Kamu bahagia dalam taat. Kamu bahagia dalam taat. Enggak kok ustazah, saya bahagia juga ketika saya lagi ngomongin orang. Saya bahagia juga kalau saya lagi ngomel-ngomel. Enggak, bukan bahagia itu namanya. Itu seneng. Seneng beda sama bahagia. Saya sekalian, anak kecil nyari seneng, orang dewasa. Anak kecil nyari senang, orang dewasa nyari tenang. Tenang hati salah satu dari bentuk kebahagiaan. Ya kan? Teman-teman sekalian, anak-anak muda yang lagi ada di diskotik, jejingkrakan. Gitu kan? Lagi gitu dah. Joget-joget gitu kan. Lagi apa namanya itu? Hah? Dugem, ya, dugem. Dunia gemerlap. Mereka senang apa enggak? Senang. Mereka bahagia apa enggak? Ada banyak di antara mereka yang ketika saya nulis gini nih. Saya pernah bikin video, entah di kapan hari itu ya, di Ramadan beberapa tahun lalu. Saya bilang,
Ada banyak orang-orang tuh yang ketika mereka sedang tenggelam dalam kemaksiatan, mabok barengan sama temen-temennya, joget begini begitu di yaitu dugem tadi itu ya, di diskotik misalnya gitu. Sehingga sekalian dia ngerasa bahagia banget, ngerasa bukan bahagia, seneng banget. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumahnya. Saat itulah dia ngerasa betapa sia-sianya hidupnya. Dia ngerasa betapa galaunya hatinya, betapa sedihnya, betapa terpuruknya hidupnya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian di lantai, berbaring di lantai, di rumahnya yang ada AC, ada tempat tidur yang sangat mewah. Dia berbaring di lantai, dia nangis. Dan dia pikir, kok saya sedih ya? Saya depresi, saya susah, saya stres. Oh, ini mungkin karena saya jauh dari teman-teman saya. Besok atau beberapa malam lagi saya akan dugem lagi, saya akan barengan sama teman-teman saya lagi dan saya senang. Saya sekarang sedih cuman karena saya sendiri. Saya sekarang galau, gelisah, depresi hanya karena saya sedang sendirian. Ntar saya barengan sama teman-teman saya lagi, saya akan ketawa terbahak-bahak lagi, saya akan seneng-seneng lagi, saya akan mabok lagi, saya akan ini lagi. Sekarang saya susah, saya akan tidur aja, saya akan coba tidur aja, nggak bisa tidur, minum pil tidur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahagia apanya yang kayak begitu? Dia pikir dia sedih karena dia sendirian. Bukan. Dia sedih karena ruang hati yang seharusnya berisi Allah tidak ada dalam dirinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang semestinya hatimu keisi Allah itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Itu adalah lobang besar dalam kehidupan seseorang yang baru bisa keisi kalau ada Allah dalam hatinya. Itu sebabnya kenapa kamu mau-maunya susah-susah hadir di majelis taklim. Kenapa kamu mau desek-desekan gak apa-apa. Kenapa kamu mau-maunya datang dari habis subuh. Padahal tahu ustadzahnya berdatang jam 9 pagi. Tahu kok kamu itu, tahu. Emang di jadwalnya juga jam 8, suruh siapa datang jam 6. Tapi kamu mau kayak begitu. Kenapa gitu? Teman-teman saya sekalian, kamu gak sadar bahwa di saat kamu duduk mendengarkan saya seperti ini, lobang kosong dalam hatimu itu terisi perlahan-lahan. Dengan apa Ustazah? Dengan rahmatnya Allah. Kamu gak sadar. Saya kasih tahu sekarang. Itu sebabnya. Orang lihat kamu, lebay banget sih Ustazah Halimah. Biasa aja, keles. Orang lihatnya nih orang kenapa dah? Ampun. Sampai saya diprotesin sama orang-orang. Ustazah, saya bikin majelisnya Ustazah Halimah, ada yang nanya, bisa nginep nggak di situ? Insyaallah. Jadi sekalian yang saya muliakan, bahagia itu letaknya ada pada iman yang pertama, kemudian ada pada taat yang kedua. Tidak ada pada dosa. Dosa hanya menjanjikan kamu senang, tapi bukan tenang. Dosa hanya menjadikan kamu sukacita sebentar. Sukacita, gembira sebentar. Akan tetapi bukan bahagia. Ia hanya menjanjikanmu gembira, tapi bukan bahagia. Bahagia letaknya ada pada taat pada Allah SWT. Adik-adik, yang orang pikir pacaran bahagia. Enggak ada, Dek. Enggak. Pacaran menjanjikanmu gembira,
Saat kamu bersama dengan pacarmu. Pacaran itu yang terjadi, ini saya kasih tahu. Pacaran itu yang terjadi saat kamu bersama dengan yang bukan mahram kamu gitu ya, berdua-duaan gitu kan. Teman-teman sekalian, yang terjadi di saat seorang pacaran adalah, ini Allah yang cerita nih, nggak mungkin salah. Zayyana syaitanu lahum amalahum, setan menghias-hiasi keadaan mereka. Makanya sampai ada orang bisa-bisanya loh pacaran di kuburan. Kurang absurd apa teman-teman? Dulu-dulunya dia sebelum pacaran kalau lewat kuburan lari. Takutan. Lah ini bisa-bisanya loh pacaran di kuburan. Apa nggak takut ada tangan narik dari bawah? Apa nggak takut ditontonin tuh gitu? Serem banget kan kalau dipikir pakai akal sehat. Lah kok bisa-bisanya gitu tempat segitu menyeramkannya jadi tempat kamu pacaran. Teman-teman saudara sekalian, kenapa bisa kayak begitu? Zayyana syaitanu lahum a'malahum. Setan menghias-hiasi keadaan-keadaan mereka. Yang serem jadi kayak bagus gitu. Pacarnya tuh jeleknya minta ampun. Bisa-bisanya dia bilang, nggak ada cowok lebih ganteng dari kamu. Coba deh dengerin orang pacaran, mau muntah kamu. Benar, Masya Allah. Saya liatin dari tadi malam kenapa gelap banget. Ternyata semua bintangnya udah pindah ke mata kamu. Ya Allah, ya Allah. Sikus sekalian yang saya muliakan, itu ngejanjiin seneng saat barengan sama setan itu. Seneng doang, bukan tenang. Gelisah setengah mati habisannya. Gelisah setengah mati habisannya. Waduh, begitu dia sendirian, dia curiga aja. Ini jangan-jangan pacar saya baru WhatsApp nih 5 menit doang gak dijawab-jawab. Waduh, pikiran udah kemana-mana. Halo? Iya. Ini yang jawab iya kok emak-emak ya? Masih ingat masa-masa kamu pacaran apa gimana nih? Ini yang saya suka bilangin nih namanya cinta monyet. Ntar berapa bulan cintanya hilang, tinggal monyetnya. Udah tuh, tar aja. Giliran pada kesel-keselan tuh ya, monyet lo, nah lo. Cintanya udah hilang nih, udah ganti monyet doang. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia nih. Jadi yang namanya dosa, itu nggak akan pernah menyisakan bahagia. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Bahkan justru sebaliknya. Musibah demi musibah yang datang dalam hidupmu. Hal-hal nggak enak yang datang dalam hidupmu disebabkan karena dosa itu. Ma asabatkum min musibah, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabatkum min musibah illa fabima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, melainkan disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kalian sendiri. Dosa sih kamu kerjain, makanya hidupnya susah. Maksudnya ada musibah-musibah datang dalam kehidupan kamu, tuh kamu disusahkan selama ini karena perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan. Yuk teman-teman sekalian, tinggalin dosa, disitulah letak bahagia. Kerjain taat, disitulah letak bahagia. Bangun di waktu malam, tahajud di waktu malam, hatimu akan lebih bahagia, percaya saya. Percaya saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, banyakin baca sholawat, hatimu jadi tenang, percaya saya. Percaya saya. Ini disampaikan oleh seseorang yang walaupun kelihatannya umurnya nggak tua. Nih yang di depanmu ini.
Tapi dia udah banyak makan asam garam kehidupan. Udah panjang belajarnya, Bu. Udah panjang belajarnya. Di saat yang lain-lain lagi pada main layangan. Enggak, ding. Saya itu sibuk ngadepin guru baca kitab. Jadi saya udah tahu, teman-teman. Saya tahu banyak hal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, taatmu membawamu kepada kebahagiaan. Sampai sekarang pernah nggak ada yang nyesel berapa tahun tuh saya nggak kenal dugem. Dulu tuh saya tuh ya, tiap malam tahajud nyesel banget dah. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Nyesel dulu tuh. Saya baca Quran tiap hari 1 juz gitu, nyesel. Kalau nyeselnya, kenapa nggak 2 juz, kenapa nggak 3 juz? Mungkin. Tapi kalau misalnya nyesel banget, kenapa tuh dulu tuh ya, saya nggak pacaran aja gitu. Kenapa saya sibuk baca Quran? Kenapa saya sibuk ngafalin Quran? Nggak pernah. Saya nggak pernah dengar. Karena memang itu bukan sesuatu hal yang pernah disesali sama seseorang. Teman-teman, nyesel itu karena nggak pinter jaga lisan. Karena bohong, karena ngomongin orang, karena marah-marah, karena kata-katamu menyakiti orang, itu nyesel. Tapi kalau karena solawatan, karena nih saya dakwah kayak gini, ini nggak pernah saya nyesel. Karena saya menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan ayat Quran, saya nggak pernah nyesel, teman-teman. Nggak pernah nyesel. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, yakinlah bahwa taat berbuah bahagia di dunia sebelum kelak taatmu berbuah bahagia di akhirat nanti. Termasuk sama Allah disuruh kamu sama suamimu yang benar, yang hormat, bicara yang bagus, jangan sakitin hatinya. Kan begitu? Itu nggak akan pernah kamu sesali, teman-teman. Yang kamu sesali justru malah, iya ya, kenapa ngomong gitu sama suami, ya ampun, nyesel dah saya. Ya kan gitu. Makanya saudaraku sekalian, biar nggak banyak penyesalanmu, setiap kamu ngerasa bikin salah sama suami, minta maaf. Maafin ya tadi, maafin ya, kayaknya kata-kata saya nggak enak tuh gitu. Dan itu kata-kata yang ingetin tuh ya, ngomong minta maaf tuh mesti kayak gitu. Jangan yang maaf ya. Maaf ya. Saya tuh tadi kayaknya emang ngomongin sesuatu yang nggak enak gitu, tapi jangan lupa kamu juga sering ngomong kayak gitu. Nyeselnya nanggung gitu ya. Minta maafnya nanggung. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan sama anak-anak gitu kan. Sayangin, diperintah kita kerjain. Itu taat. Pokoknya yang namanya taat tuh pasti akan berbuah kebahagiaan, teman-teman. Dan yang namanya dosa pasti akan berbuah penyesalan demi penyesalan. Dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Ini kita belum bahas akhirat, gimana urusan akhirat. Akhirat udah pasti, akhirat udah pasti. Dunia aja itu udah kayak gitu. Nah, yang terakhir teman-teman saya sekalian, berbahagialah kamu. Karena kamu punya Sayyiduna Muhammad. Berbahagialah kamu. Karena kita dalam kehidupan dikaruniai Nabi seindah-indah Nabi. Ini menurut saya sebab kebahagiaan paling tinggi nih. Ya, bahagia tuh 3 hal ini nih udah nih. Udah mentok tuh udah. Ada banyak hal-hal yang lain, tapi semuanya kayak cabang-cabang dari ketiga hal ini. Kamu bahagia karena kamu punya la ilaha illallah. Kamu bahagia karena kamu punya taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu bahagia karena kamu punya Muhammad Rasul. Udah, nggak ada lagi yang bisa bikin kamu sedih, teman-teman. Karena bahkan sebelum kamu ada di atas muka bumi ini, ada seseorang yang setiap malam selalu mendoakanmu dalam malam-malam hidupnya di atas muka bumi ini. Tiap malam. Habisnya beliau ibadah, sholat panjang. Beliau mengangkat tangannya, ya Allah, ampunilah umatku.
umatku. Ya Allah, sayangilah umatku dengan linangan air matanya. Bahkan sebelum kita ada di atas muka bumi ini, keadaan kita sudah didului oleh tengadah tangan baginda kita Nabi besar Muhammad. Memintakan kepada Allah agar kamu selalu disayangi olehnya, agar kamu selalu diampuni olehnya, agar kamu selalu dirahmati olehnya. Maka berbahagialah dengan Nabi Muhammad. Saudara sekalian, saya lama belajar sejarah hidup Nabi Muhammad. Saya tuh suka mikir gitu, ya Allah, dulu saya suka mikir, Allah nih gak sayang apa ya sama Nabi Muhammad. Kesian banget gitu. Dari lahir gak pernah kenal bapak. Habis itu umur 6 tahun baru balik sama ibunya. Ibunya udah diambil barengan sama kakeknya. Kakeknya juga meninggal gitu. Ya Allah, kesian banget sih Nabi Muhammad. Habis itu tinggal bersama dengan Abu Thalib dalam keadaan miskin yang sampai harus berbagi makanan sama saudara-saudaranya. Belum tentu bisa makan. Kesian banget sih Nabi Muhammad. Apa enggak dikasih yang enak-enak aja gitu sama Allah gitu? Kok dikasih kehidupan beliau begitu kelihatan kayak menderita gitu secara fisik, teman-teman. Meskipun tentu saja bahagia letaknya tidak pada fisik. Bahagia letaknya di hati. Allah bahagiakan Nabi kita Muhammad SAW sebahagia-bahagianya. Sampai-sampai beliau menjadi seorang yang senyumnya paling panjang. Senyumnya paling lebar. Senyumnya paling indah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, saya suka mikir gitu, kenapa Allah jadikan kehidupan beliau itu kelihatannya kayak kehidupan dunianya gitu susah, menderita gitu. Sampai kemudian saya tahu jawabannya. Nabimu dijadikan seperti itu untukmu, untuk saya, untuk kita umatnya. Agar di saat kamu sedang dalam keadaan sesusah apapun, semiskin apapun, kehilangan orang-orang yang kamu cintai, kamu tidak pernah merasa sendirian. Ada Nabi Muhammad yang pernah merasakannya sebelummu. Allah tuh bikin Nabi Muhammad ngerasain berbagai macam derita di saat kehidupan beliau. Biar kamu kalau lagi susah-susah, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau pernah merasakan bahkan yang lebih daripada ini? Bantulah aku, syafaati aku, bimbing aku, pandu aku, kasih tahu padaku seperti apa seharusnya aku menjalaninya. Dan gampang, kita enak. Tinggal cari aja hadisnya Nabi, tinggal pelajari aja kehidupannya Nabi. Semua jenis kesusahan kita, semua jenis derita kita udah dikasih solusinya. Cara tetap bahagia di saat sakit, cara tetap bahagia di saat kehilangan orang tercinta, sudah dikasih ajarannya dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Maka buat adik-adik yang kamu merasa orang tuamu tidak begitu sayang padamu, deketilah Nabimu Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak merasakan kasih sayang orang tuanya, karena orang tuanya telah meninggal dunia. Bahkan di masa beliau sangat belia. Dek, kemudian katakan padanya, sesudah kamu bersolawat bersalam padanya, ya Rasulullah, Mama, Papa, sepertinya tidak terlalu menyayangi saya. Tapi tak mengapa, bukankah engkau, wahai Rasul,
kabarnya menyayangi saya. Sayangilah saya Rasulullah. Dan jangan pernah biarkan saya sendirian menjalani semua ini. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu deh. Para istri, jika kamu merasa suamimu sepertinya nggak terlalu peduli padamu, saya sampaikan nabimu peduli padamu. Nabimu peduli padamu. Deketilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketilah Nabimu Muhammad. Banyaklah bersolawat. Banyaklah cari tahu tentangnya. Pelajarilah sejarah hidupnya. Kemudian sampaikan padanya, ya Rasulullah, kabarnya engkau sangat sayang kepada umatmu yang perempuan. Kami umat perempuanmu, wahai Rasulullah. Sayangilah saya. Jangan pernah tinggalkan saya. Meski andai suami saya meninggalkan saya. Ya Rasulullah, syafaatilah saya. Teman-teman saudaraku sekalian, berbahagialah dengan Nabi Muhammad. Berbahagialah dengan Nabi. Nabi itu sampai segitu murahnya buat kita. Kita kalau mau menghadir, kalau kita mau hadir, mau ketemu, mau hati kita nih, biar merasa dekat sama seseorang, mahal harganya. Apalagi orang mulia seperti itu. Nih ibu-ibu nih, pengen ketemu saya aja, pengen ngelihat saya, mesti yang datang dari pagi. Subuh malah. Sebelum subuh, astagfirullah. Saudaraku sekalian, nabimu dideketinnya lebih gampang lagi. Kamu baca sholawat, kamu ucap salam dengan hati khusyuk, dengan jiwa yang menghadirkan beliau. Kamu baca sejarah hidup Nabi Muhammad, baca kitab Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Kamu baca banyak-banyak salawat, salam kepada Nabi. Kamu ingat-ingat Nabi Muhammad, kamu sungguh-sungguh membaca. Nabi Muhammad berjanji seperti hadis yang tadi telah saya sampaikan. Tidaklah seseorang mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kurang murah apa Nabi Muhammad padamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka teman-teman saudaraku sekalian, saat kamu merasa galau, saat kamu merasa gelisah, solusinya sholawatan. Cobain sholawatan. Cobain sholawatan. Wah, ini saya kayaknya agak sumpek nih. Kayaknya saya perlu jalan-jalan. Belum tentu. Jangan teman-teman. Bisa jadi jalan-jalan malah tambah sumpek. Atau pas jalan-jalannya kamu gak sumpek, pas pulang lebih sumpek. Betul? Lah jalan-jalannya kejauhan, duitnya pakai ngutang pula. Ya pulang-pulang sumpek lah. Healing ke Bali, healing ke Singapura, pulang-pulang ditagihin loh. Repot. Nggak gitu caranya. Gimana Ustazah? Kita punya andalan kita. Sholawat. 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 Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, tidak ada satu kesesahan pun di atas muka bumi tidak mampu diselesaikan dengan sholawat. Nggak ada. Nggak ada. Sholawat jawabannya. Kenapa gitu? Mendekati Nabi Muhammad. Kamu bersolawat, kamu sedang mendekati Nabi Muhammad. Makanya solawatannya jangan asal baca solawat. Iringi dengan cinta. Tambahkan dengan rindu. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hatimu. Sementara lisanmu bersolawat padanya. Beres, beres, beres. Beres, percaya saya. Tuh dah. Saya kasih 3 hal. Teman-teman saya sekalian, untuk membuat hidupmu bahagia.
Mudah-mudahan semudah kamu mendengarkannya, Allah mudahkan padamu untuk dapat menjalankannya. Semudah kita mempelajarinya pada hari ini, Allah mudahkan kita juga untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Menempuh jalan ini sampai mati insya Allah. Tidak akan hati kita kemana-mana lagi sesudah hari ini insya Allah. Selain menuju Allah lewat jalan taat padanya, mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab kita tahu bahagia terletak pada 1 keimanan, 2 ketaatan, dan 3 pada cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kita baca suratul Fatihah untuk segenap hajat-hajat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. Yang sakit-sakit biar pada sehat semuanya insyaallah. Yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan padanya kemudahan. Yang hatinya sedang galau, gelisah, mudah-mudahan Allah SWT hibur hatinya. Allah bahagiakan hatinya. Sebagaimana Allah telah membahagiakan hati hamba-hamba tercinta di sisinya. Kita minta kepada Allah SWT pandangan rahmat, dekap kasih sayang Allah SWT kepada kita sekalian insya Allah. Kita taati Allah. Kita taati Allah dalam jalan-jalannya, kita taati Allah. Dalam urusan kita dengan hamba-hambanya, kita menjadi hati yang tidak pandai menyakiti siapapun. Minta pada Allah SWT, Allah sehatkan badan kita, sehatkan pikiran kita, Allah sehatkan hati kita. Kita minta pada Allah SWT ampunan darinya, kita minta kasih sayangnya, kita minta husnul khatimah. Bahagia dan mulia hidup dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah bikun niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana